We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Sigit Asmodiwongso, seorang penulis ngomong Gombong. Wow, Gombong ini sangat dalam di pikiran saya karena dulu yang bekerja di rumah saya orang-orang Gombong, orang Kebumen. Saya sampai sering kadang mengantarkan mereka balik ke Gombong. Yang saya suka itu apa Pak? Bukan kerupuk Pak, yang gorengan yang angka 8 itu loh Pak. Itu lanting Pak. Lanting. Saya ingat sekali, dan yang paling saya memori paling mendalam dari kelas 1, kelas 2 SD itu saya membantu mengajar ABC, Pak, alfabet ke apa itu istilahnya sekarang, asisten rumah tangga saya. Okay. Ya, kelas 2 SD waktu itu mereka dari tidak bisa membaca menulis sampai bisa membaca menulis, Pak. Dan itu saya rasa pencapaian sangat luar biasa untuk saya kelas 2 SD. Oke, Gombong. Gombong itu ada di mana, Pak? Silakan, Pak. Ya, Gombong memang menarik sih karena kota kecil yang buat sebagian orang seperti Pak Sutoyo tadi sangat mendalam kesannya, impresinya. Buat orang lain, Gombong itu mana sih? In the middle of nowhere gitu. Karena memang kota kecil. Gombong itu sebuah kota kecamatan sebenarnya. Terletak di antara, dia ada di Jawa Tengah bagian selatan. Jadi dia dekat dengan pantai itu. Ada di 135 km dari Jogja ke arah barat. Dari Jogja ke arah Jakarta, kalau lewat jalur selatan pasti lewat Gombong, 135 km dari 135 km dari Jogja atau 60 km ke arah timur dari Purwokerto. Di posisi kira-kira ada di Jawa Tengah bagian selatan, 135 km dari Jogja, agak dekat ke Purwokerto. Itu secara geografis lokasinya kota kecamatan Gombong. Berarti pantai selatan juga, Pak, ya? Ini Bapak tadi cerita kalau punya karyawan yang asli Gombong dan Bapak ngantar ke Gombong. Masih ingat Pak, ngantar ke Gombongnya kemana? Saya nggak ingat sudahan, Pak. Okay. Bukan di pantai pokoknya. Bisa jadi daerah Puring, Kuarasan, Buayan, Sempor. Mungkin. Yeah. Sebenarnya Gombong itu kota kecamatan kecil, dia nggak punya pantai. Tapi karena brand place-nya, karena mereknya tempat begitu terkenal, sehingga orang-orang kecamatan sekitar yang bukan Gombong, mereka selalu bilang, saya orang Gombong. Jadi Gombong seakan-akan punya pantai. Padahal pantai itu punya orang Ayah, punya orang Puring. Tapi begitu mereka sampai di Bandung, sampai di Surabaya, dari mana Mas? Dari Gombong. Jadi ada Gombong sebagai kecamatan, ada Gombong Raya orang bilang. Gombong Raya itu meliputi beberapa kecamatan di sekitarnya yang mereka secara film merasa aku orang Gombong. Nah, Pak, Gombong itu termasuk budaya Banyumasan, Pak? Gombong itu adalah melting pot dari banyak budaya.
Oke, berarti termasuk budaya area Banyumasan, betul kan ya? Ada cukup kental suasana budaya Banyumasan di Gombong. Betul. Oke, soalnya kan pakai ngapak juga kan? Nah ini teman-teman Banyumasan akan protes Pak kalau Bapak bilang apa Pak. Oke, ya. Jadi logat bahasa yang dipakai adalah logat Banyumasan, bukan logat Logat ngapak, Banyumasan. bukan logat Panginyongan. Saya dimarahin nanti Pak. Logat Banyumasan yang dipakai. Oke, oke, logat Banyumasan. Tetapi seluruh Gombong masih memakai logat Banyumasan, Pak? Eh tidak, Tidak? tidak. Oh, ada yang pakai apa, Mataraman? Cukup banyak juga yang Mataraman. Banyak juga ya Mataraman. Cukup banyak juga yang aneh karena teman-teman Tionghoa di Gombong yang masih berbahasa Mandarin, Mandarinnya adalah Mandarin ngapak. Jadi beberapa teman dari Taiwan yang memang mereka Lause sungguh-sungguh pengajar bahasa Mandarin, ketika ngobrol dengan orang-orang tua di Gombong, Tionghoa, mereka bingung. Bingung. Kok lafalnya spesifik ini? Ada Mandarin ngapak. Jadi banyak unsur masuk di Gombong. Oke, oke. Ya, wow. Nah, Pak, apa istimewanya kota Gombong itu, Pak? Oh, Selain kota kelahiran atau kota tempat tinggal Bapak. saya lahir di Jogja, Pak. Oke, lahir di Jogja. Istimewanya Gombong adalah gini. Jadi banyak kota di Jawa Tengah itu terbentuk sebagai ekses atau sebagai result dari power manajemennya keraton. Keraton satu wilayah lalu ada ibu kota, kemudian penguasa, lalu berkembang menjadi sebuah kota. Selalu ada simbol-simbol kekuasaan, ada alun-alun, masjid, pendopo, penjara dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Gombong itu adalah sebuah kota yang terbangun dari interaksi sosial, budaya, ekonomi warganya. Dia terbentuk karena ada kebutuhan-kebutuhan yang bertemu di situ dan pelan-pelan membentuk menjadi sebuah kota. Itu satu karakter yang menurut saya itulah yang membentuk karakter orang Gombong. Sekarang mereka ini kota saya, ini dibuat oleh saya, made by people. Sesuatu yang dan jiwa merdeka itu tampak sampai sekarang, juga jiwa plural itu karena proses terbentuknya yang istimewa. Iya, saya harus akui saya menyadarinya belakangan. Meskipun saya masa kecil di Gombong, tapi saya baru sadar belakangan ternyata ini yang membuat Gombong. Oke, made by people. Oleh sebab itu kesenian tariannya juga tarian rakyat, seni rakyat semua. Sepakat, Pak. Jadi kesenian di Gombong itu lebih ekspresif. Mungkin secara estetika pusat budaya Jawa, keraton katakanlah, mungkin kurang indah dipandang. Tapi lebih jujur, lebih bulan lalu saya ikut salah satu acara cowong namanya, itu satu tradisi dengan boneka, dengan tarian. Yang nari pakai daster loh Pak, pakai baju gamis, ada yang pakai bapak-bapak kita celana training. Buat mereka bukan soal visual, tapi bagaimana ekspresi kebersamaan. Itu khas Gombong sekali. Wow, wow, wow. Nah, Pak, apa yang identik dengan orang asli Gombong, Pak? Yang identik dengan orang asli Gombong adalah mereka dari kecil itu terbiasa dengan perbedaan. Itu kelihatan sekali. Kita sangat jadi dari kecil saya merasa beruntung hidup masa kecil saya di Gombong. Bapak saya tentara sehingga saya sempat mengalami kehidupan militer sebentar. Tapi karena bapak lebih suka hidup di kampung, lalu saya lebih intens dengan kehidupan masyarakat kampung. Dengan teman-teman yang menjadikan langgar atau musola itu sebagai community hub. Kami sering berkumpul di sini, bermain di situ. Tapi saya juga besar di lingkungan gereja, sehingga saya punya banyak teman-teman Tionghoa. Dan saya diasuh oleh tentara-tentara yang Tionghoa. Kami punya 3-4 Pak dokter gigi, ada yang Pak Nyo namanya, ada Pak Siu itu polisi. Nah, itu tidak saya alami sendiri, itu dialami oleh semua orang-orang di Gombong. Jadi
sejak lahir, sejak kecil kita sudah terbiasa dengan begitu banyak perbedaan. Sehingga ketika tahun 98 ada masalah dengan ras segala macam di Indonesia, Gombong hidup berjalan seperti biasa. Karena kami nggak jelas mana yang berbeda. Oh, kami semua sama tiap hari kumpul. Oke, lebih mirip seperti Semarangan ya, kalau Betul. saya rasa ya. Ya. Nah, Pak, berarti Lengger juga ada di Gombong, Pak? Apa enggak ada? Ada kan? Dan yang Oke. spesial Lengger Lanang, Pak. Lengger Lanang, ya. Berarti di situ masih ada Lengger Lanang, Pak ya? Masih ada. Wow. Nah, apa pekerjaan utama orang Gombong, Pak? Kalau dalam konteks Gombong sebagai sebuah kecamatan, ini kita bicara agak birokratis. Jadi dalam rencana desain tata ruang dan wilayah RT RW-nya Kabupaten Kebumen, ada 2 wilayah perkotaan, yaitu wilayah perkotaan Kebumen dan wilayah perkotaan Gombong. Nah, alasan mengambil wilayah perkotaan karena mayoritas penduduknya dari sektor sekunder atau tersier, dari industri, jasa, dan turunannya. Jadi bukan pertanian. Pertanian ada di wilayah penyangga di luar Gombong. Sedangkan Gombong sendiri itu menjadi pusatnya industri, pedagang besar. Meskipun pelakunya ya orang-orang, jadi seperti orang Bekasi kerja di Jakarta itulah. Gombong itu kalau pagi sampai siang padat, terus kalau sore malam sebagian pulang ke kampungnya. Itu terjadi dari zaman ketika Gombong terbentuk sampai sekarang masih tugasnya seperti itu. Berarti seperti Ambarawa, Pak ya? Jadi meeting point terus habis itu hilang orangnya gitu. Kalau malam, ya, kalau malam kan balik ke. Oke. Bapak menulis agak memalukan sekian lama ngaku wong Gombong ya. Kenapa malu, Pak? Apa yang terjadi pada orang Gombong? Silakan, Pak. Sebenarnya itu kalimat itu pemantik sebenarnya. Itu awalnya karena setelah 50 tahun tinggal di Gombong, saya baru sadar titik pusat kotanya ada di mana. Ini dalam konteks KM0 Gombong. Ya, saya lihat fotonya itu. Itu malam atau pagi-pagi subuh itu saya bangun, saya mikir-mikir, ya Jogja punya KM0, Semarang punya KM0, terus Gombong KM0-nya di mana? Langsung saya ambil sepeda, muter-muter, ketemu. Di sini. Malu juga ya. Tapi itu sebenarnya mewakili banyak warga Gombong yang iya kami tinggal di Gombong, kami menikmati hidup Gombong, tapi sejauh mana sih kami kenal dengan kota kami? Itu jadi pertanyaan mendasar yang katakanlah selama 6-7 tahun ini menghantui saya. Sejauh mana kita sebagai warga kenal rumah kita? Sejauh mana derajat pengenalan kita terhadap wilayah kita itu punya dampak pada tempat kita, baik dampak secara tangible itu secara fisik maupun dampak-dampak itu gelisah pertanyaan yang terus-menerus bahkan sampai sekarang masih terus menghantui. Nah, apa malunya ini karena apa, Pak? Ada stigma masyarakat terhadap orang Gombong atau bagaimana? Nah, itu tadi baru pemantik. Nah, sekarang malu yang beneran, Pak. Jadi begini. Gombong adalah kota pelesiran. Kota pelesiran, kota transit, kota dagang, kota di mana bertemu banyak orang. Kita punya beberapa sejarah yang kemudian mendukung ke arah itu. Sehingga Gombong memang identik dengan perjudian, dengan pelacuran. Karena itu adalah isu yang jauh lebih seksi daripada isu penghijauan lah, isu kebakaran hutan dan sebagainya, sehingga brandnya lebih kena gitu kenal. Tahun 70-80 penjudi yang datang ke Gombong itu datang dari Surabaya, dari Bandung, dari Semarang. Mereka menjadikan Gombong sebagai pusatnya judi dengan segala eksesnya itu. Sampai teman-teman ini informal dan sangat joking, sangat joke. Kita bilang, wah Gombong itu kalau misalkan Semarang kota atlas gitu,
terus yang lain. Ya. Saya bilang Gombong itu bersih, jujur, disiplin. Singkatannya berjudi. Itu joke-nya seperti itu. Tapi karena memang judi itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan pada masa-masa di mana judi bukan satu yang jelek. Saya mengalami kaderisasi, Pak. Jadi ketika saya SD, itu kita sudah terbiasa dengan arena perjudian kalau ada wayang kulit, ada ketoprak gitu, itu selalu ada 2 zona dewasa dan zona anak-anak. Zona dewasa itu taruhan uang, zona anak-anak ya pakai duit tapi dapatnya telur asin. Wah, itu pulang keren tuh dapat telur asin. Dalam perjalanan waktu ketika sudah semakin remaja, dewasa, saya bisa pindah zona ke zona yang lebih serius. Nah, sikap di satu sisi kita memang plural, di satu sisi kita egaliter, tapi kita juga permisif dengan nilai-nilai baru, baik itu nilai buruk maupun nilai baik. Dan tampaknya itulah yang kemudian terkenal ketika orang bicara Gombong, orang lebih percaya soal lebih ingat tentang perjudian, tentang ayam Bangkok, tentang kawasan Wonokrio, itu kawasan lampu merah. Sehingga orang cenderung ya mulai merasa minder, mulai merasa minder. Ketika bicara Gombong pasti ditanya dari Wonokrio mananya, bisa judi ya. Nah, itu jadi. Tapi ada satu obrolan menarik 7 tahun yang lalu, saya masih ingat beberapa teman muda ngobrol. Apa iya sih kita selamanya akan membiarkan Gombong terkenal dengan itu? Apa kita nggak punya positive value sih di kehidupan kita? Gombong apa masa nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan? Terus sampai ini mungkin karena kita waktu itu lapar, jadi kita agak filosofis, Pak. Kita bicara gini, jangan-jangan sebuah kota ketika punya brand negatif, stigma negatif, dan warganya mengamini, itu akhirnya menjadi doa dan terwujudlah stigma negatif. Nah, kalau itu kita pikir yuk sebuah gerakan kita mencari apa sih yang dari Gombong yang keren. Kita punya Bung Marta Tilaar, kita punya beberapa tokoh, berarti kita soal entrepreneurship kita kuat karena kita kota dagang. Soal pluralisme kita unggul di Kebumen. Nah, teman-teman kita punya komunitas Gombong Heritage, kemudian ada beberapa komunitas lain, mulailah kita gencar ngomong-ngomong Gombong dari sisi yang lebih positif ya tadi untuk mengurangi rasa malu. Itu kira-kira begitu, Pak. Pak, apakah ini di Gombong, Pak? Ini tidak persis di Gombong, ini sekitar 15 kilo dari kota. Oh, oke. Tapi ini bagian dari salah kebudayaan yang diambil orang. Oh, apa ini, Pak? Keraton Suci Bulu Pitu. Ya, ini tempat ziarah, jadi ada petilasan itu terkait dengan sejarah awal Bumen. Terus ada beberapa dewi mitologis, ada Dewi Nawangwulan, Dewi Bagus Semeti dan sebagainya. Ini menjadi tempat di mana banyak orang berziarah, bersemedi, lalu lewat tokoh-tokoh suci itu mereka menjadi perantara untuk permohonan pada Tuhan. Tempatnya tidak jauh. Tapi Gimana, apakah ada keratonnya, Pak? Tidak. Itu istilah lebih ke istilah mistis Jawa itu ya. Oke lah. Bulu Pitu itu apa? Karena di sana ada pohon bulu. Pohon bulu itu masih satu keluarga dengan pohon beringin. Itu ada 7. Jadi tempatnya tidak jauh dari jalan raya, tapi menjadi sebuah kira-kira sekitar hanya 4 atau 5 hektar. Itu adalah hutan yang masih sangat asli. Karena orang nggak berani ambil kayu dan sebagainya. Karena dia adalah tempat suci. Oke. Itu ada 4 pohon bulu yang sangat besar. Jumlahnya 7, tapi terakhir kalau tidak salah sudah tumbang 2 sehingga tinggal 6 dan masih ada yang kecil untuk kita. Wah, menarik sekali. Ini berarti asal muasal Kebumen. Ya, itu menjadi salah bagian dari asal muasal. Oke. Nah, Pak, ini ini menarik sekali. Oke, Padepokan Wonomarto tahun 59 merupakan tempat semedi salah satu komunitas kebatinan Jawa. Apakah komunitas ini masih ada, Pak? Terus sekarang masih ada, eksis. Oke, masih ada.
tempat ini masih dipakai. Dan masih pengikutnya banyak sekali, Pak. Tentu sudah jauh berkurang daripada tahun 70-an ya, tapi masih dan setiap tanggal 1 Suro mereka masih mengadakan perayaan juga. Nah, Pak. mereka lebih ke komunitas yang diciptakan atau lebih ke masyarakat asli yang mempunyai agama lokal sendiri, Pak? Jadi Monomarto ini didirikan oleh Raden Bagus Mas Hadi sekitar tahun 1920, aliran itu. Dia salah satu tokoh kebatinan, sebenarnya berasal dari Pati, kemudian tahun 1920 dia menetap di Gombong. Itu adalah tahun di mana ideologi agama besar masuk ke Gombong. Sending mendirikan gereja Kristen, kemudian misi Kristus Raja Katolik juga membuat gereja di sana, lalu Syarikat Islam yang kemudian sebagian besar membentuk Muhammadiyah juga pada tahun-tahun itu berkembang besar di Gombong, termasuk aliran ini yang ternyata pengikutnya sebagian besar adalah para petani-petani miskin di Gombong Selatan. Tampaknya mereka hal-hal eskatologis, kemudian penghiburan karena tahun 20 para petani itu begitu tercepit oleh sistem kolonial, lalu mereka mendapatkan penghiburan dan harapan lewat komunitas. Begitu besar pada masa itu sehingga dianggap ancaman oleh Belanda. Dianggap ancaman, oke. Apakah tahun, oke. Berarti beliau dari pantai utara pindah ke bagian pantai selatan nih? Betul. Oke. Nah, bagaimana dengan tahun 65, Pak? Pernah dengar ceritanya enggak? Kawasan Kota Gombong sendiri ada dua hal. Yang pertama, tahun 65 dalam konteks pergolakan G30 SPKI dan sebagainya, tidak terlalu muncul karena Gombong adalah satu kota militer. Kota militer. Ya, Gombong adalah kota. Dia muncul karena base camp-nya apa, Pak? Angkatan Darat. Angkatan Darat. Oke. Muncul setelah Perang Jawa, setelah Perang Diponegoro lalu menjadi pusat militer. Itu satu sisi, sehingga kita relatif stabil. Yang kedua, ini saya sendiri yang melihat orang Gombong itu sangat pragmatis melihat hidup. Mereka cenderung apolitis. Itu terjadi sampai sekarang. Caleg-caleg yang mau nyalon tuh males tuh, mereka garap Gombong. Karena orang Gombong, mereka punya pilihan sendiri, mereka nggak bisa digiring-giring kayak gitu. Oke. Dan itu saya kira membuat sekitar tahun 65 tidak terlalu banyak. Meskipun tentu saja kalau mundur ke belakang ke tahun 59, tahun 60 ketika Pak Karno mengeluarkan PP 10 soal domisili para pedagang Tionghoa itu cukup berpengaruh terhadap komunitas Tionghoa itu. Oh, ada yang pulang berarti, Pak, ya? Banyak yang pulang dan yang menarik Pak, mereka masih ngapak loh Pak di sana. Oh, wow. Ya, masih suka ini keroncongan juga, ya. Saya tulis di buku saya ini. Karena mereka yang tinggal di Hong Kong sejak tahun 59 sampai sekarang, mereka tidak merasa, nggak cuma di Hong Kong, bahkan di Chungkok ya, di daratan, mereka tidak merasa sebagai orang Tionghoa yang pulang ke nenek moyang. Mereka merasa sebagai orang Gombong yang merantau. Ya. Ya 3-4 tahun sekali mereka selalu pulang kampung. Dan masih ngapak. Itu yang menarik. Oke, saya lanjut, Pak. Nah, Anggo adalah salah satu bentuk teater rakyat yang berkembang di wilayah perbukitan utara Gombong. Ini apa ini, Pak, sebetulnya, Pak? Anggo ini? Itu teater, Pak. Ini pertunjukan. Hanya dia mengambil kisah-kisahnya itu dari Babat Menak. Babat Menak adalah kisah-kisah Timur Tengah yang di dalamnya juga terkandung syiar Islam. Jadi seperti ketoprak lah gitu kalau orang Jogja. Cuma ini jauh lebih cair sebenarnya suasananya dan saya merasa ini secara orang lokal menyerap apa yang terjadi. Jadi kita ambil contoh kecil, Amir Hamsyah, salah satu tokoh itu,
itu buat mereka menjadi Amir Ngambyah. Karena lidah Jawa itu menjadi Prabu Ngambyah. Oh, Jadi, wow. dan ceritanya sangat cair karena mereka bisa berinteraksi dengan penonton, di tengah-tengah dialog bisa ngobrol dengan penonton. Juga nggak ada aturan-aturan soal kostum. Yang di sebelah saya bapak pakai topi, pakai surban kuning itu, Iya, iya. setelah saya lihat itu selimut bayi teddy bear, Pak. Oh, oke, oke. Jadi apapun bisa Nah, dipakai. seberapa terkenal Anggo ini, Pak? Apakah rutin ditanggap atau hanya beberapa bulan sekali atau masyarakat yang berprofesi lain tetapi ikut-ikutan kalau ada panggung gitu? Yang saya rangkul ini adalah pemain Anggo terakhir. Karena udah semakin dia hanya muncul di kesempatan yang sangat orang memang kepingin menampilkan Anggo dan itu tidak pasti 3 atau 4 tahun sekali. Ini foto ini sudah 4-5 tahun yang lalu. Dan sejak itu belum ada pagelaran lagi. Belum ada Anggo lagi. Ya. Oh, wow, wow. Beberapa kesenian yang menuju ke punah jika tidak dilakukan preservasi yang Alasannya apa, Pak? pasar. Pasar, demand. Ya. Lebih ke apa sekarang ini? Gombong ini, rakyat Gombong lebih demand-nya kemana ini? Secara umum pasar tradisional sekarang lebih ke suka-suka ya, ke populer, ke katakanlah misalkan campur sari itu yang kalau di mana-mana campur sari yang bisa di-mix dengan lagu-lagu zaman sekarang, yang anak-anak muda bisa lebih berteriak, lebih bisa ada engagement dengan lebih ke pleasure sebenarnya Pak. Itu yang Berarti ikut ke pop ya? ya. Dan mereka masih hidup ini, Pak, mereka berdua? Masih hidup. Masih Mereka hidup? petani sehari-hari. Oke. Oh. Nah, mohon restu leluhur ini sangat menarik sekali. Silahkan, Pak. Apa ini? Sayang saya lupa nama bapaknya. Bapaknya adalah seorang Tionghoa, Pak. Oh, beliau ini? Beliau seorang Tionghoa yang menjadi salah satu pelaku budaya kuda lumping di Gombong. Jadi bentuk kesenian rakyat di Gombong sudah tidak bisa lagi dikatakan ini monopoli Jawa, monopoli Tionghoa, monopoli apa, semua mix gitu, termasuk bapak ini yang menjadi orang bilang penimbul itu semacam pawangnya. Pawangnya kuda lumping. Pawangnya kuda lumping. Acara biasanya mereka akan mohon kepada leluhur supaya diberi perlindungan, diberi supaya semua berjalan dengan lancar dan baik. Dan kuda lumping masih ada, masih eksis, Pak? Masih eksis, sangat eksis. Itu termasuk seni tradisional yang paling eksis di Kebumen sekarang adalah kuda lumping. Kuda lumping. Ya. Dan anak-anak muda itu mereka tidak kikuk dan tidak malu untuk di tengah-tengah perform itu mereka gabung untuk ikut menari gerakan-gerakan. Jadi kadang-kadang saya merasa itu menjadi semacam katarsis buat teman-teman muda. Kalau di kota besar musik rock ya, lalu mereka pakai kepala digoyang-goyang segala macam. Kalau di tempat kita sudah lumping. Jadi selalu ada sesi yang kalau orang pagelaran jazz itu ada jam session. Nah, kalau udah lumping ada janturan namanya. Janturan adalah membebaskan semua penonton untuk bergabung, kemudian bisa menari. Ya, beberapa akan kesurupan. Tapi beberapa menjadi puncak. Oke, beberapa akan kesurupan. Dan pecutnya ini bikinan Gombong, Mbak ya? Kayaknya tidak. Mungkin dari saya Ponorogo. Ponorogo, oke. Berarti ada kombinasi itu. Berarti Gombong tidak punya motif pecut sendiri, Pak ya? Nggak ada. Tapi teman-teman Gombong yang muda itu beberapa kali mengadakan pagelaran, kuda lumpingnya ketemu bareng saya. Jadi perform bareng saya dengan kuda lumping.
Oke, performnya bareng kuda lumping ya? Ya, Oke. barongsai yang keren. Dan satu tambahan kecil, liong dan barongsai itu di tempat kami lazim dipakai untuk pertunjukan khataman Al-Quran. Perayaan Oh, anak-anak selesai menghafal Al-Quran. sejak kapan itu, Pak? Ketika saya lahir sudah, saya nggak tahu sejak kapan. Wow, wow, wow. Jadi pondok pesantren itu biasa mereka panggil barongsai dan liong untuk mengiringi khataman. Oh, wow, menarik sekali. Ini lebih 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 mencair daripada Semarang berarti. Mungkin karena intens, karena kita kota kecil, Iya, iya, sehingga iya, pertemuan jauh lebih intens. iya, iya. Oke, lanjutnya, Pak. Batik Gombong, Pak. Oke, batik Gombong, Pak. Apa motif yang utama, Pak? Gambar-gambarnya apa saja, Pak? Eh, saya pernah terjebak dengan itu, Pak, ketika pertama kali mencoba melihat batik Gombong atau batik Kebumen ya orang bilang karena itu ada sebenarnya ada di luar area. Jadi kalau di Jogja Solo batik itu tidak pernah art sebagai art. Dia punya filosofi, punya simbol sebagai alat politik, sebagai alat sosial. Batik Gombong, daun ya daun, garis ya garis, titik ya titik. Dan itu bisa dipakai oleh semua orang, oleh semua kesempatan. Oke, Nggak ada batik itu hanya khusus untuk pria aja. Kita punya beberapa, ada sekar jagat, ada beras utah, itu beberapa motif-motif khas. Tapi ketika saya tanyakan, Bu, apa sih artinya sekar jagat? Ya semua yang ada di jagat, Mas. That's all. oke. Berarti ini budaya pesisiran hampir sama ini dengan yang Pantura. Pantura juga nggak peduli itu. Iya, saya terjebak melihat itu dengan kacamata Solo, kacamata Jogja, ternyata salah. Oke. Nah, biasanya motif spesialnya apa, Pak? Pewarnaannya, Pak, pewarnaan cenderung gelap, cenderung ke coklat tua, ke merah tua. Itu Oke. kebanyakan cenderung ke gelap. Dan gambarnya bunga, binatang, atau apa? Kebanyakan flora, flora Flora. dan motif geometris. Binatang Oke. hampir tidak ditemukan. Baru belakangan ketika Pemkab kepingin khas ada waletnya, kemudian dibuat burung walet. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Mungkin ada unsur masuk unsur Islam masuk karena Islam. beberapa kelompok tidak mengendaki ada gambar hewan Ya, bernyawa atau makhluk. ya, ya, ya. Nah, masih ada perusahaan batik, Pak. Banyak, Pak, di Gombong. Sekarang terpusat di daerah namanya Demak Sekti di Taraksan. Di Gombong sendiri sampai dengan sebelum Jepang masuk cukup banyak karena dari wawancara saya banyak toko Tionghoa yang menyediakan kain mori dan bahan-bahan batik untuk diambil para pembatik di daerah Gombong Selatan. Hmm. Tapi sampai sekarang ketika saya telusur ke para pembatiknya sudah, oh itu mbah saya, itu mbah saya, itu ibu saya. Sudah tidak Oh, pernah. oke, oke. Tapi sekarang masih ada berapa, Pak? Eh, saya tidak bisa pastikan jumlah, tapi itu jadi satu kawasan, kawasan cukup banyak. Jadi satu Cukup desa itu banyak. menjadi sentra batik. Daerah Pamuraksan, Demak Sekti. Oke, oke. Dan orang Belanda juga suka batik loh, Pak. Suka batik? Kita bicara masa lalu ya. Iya, 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 iya. Jadi salah satu pembatik lama dia cerita, ketika saya kecil saya disuruh ibu saya untuk ke Benteng, Benteng itu komplek militer, Aha. untuk mengantar batik anjing. Oh, Saya bingung, kok batik gambar anjing? Iya, dulu batiknya gambar anjing. Belakangan saya baru sadar tahun 47 sampai 49 Gombong itu jadi markas batalion 5 Knil yang lambangnya adalah anjing. Oh, oke. Jadi Oke. oh berarti batik itu adalah batik untuk batalion anjing nikah. Iya, 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 iya. Sayang saya nggak menemukan batiknya kayak apa. Harus ke Belanda, Pak. Iya. Nah, Pak, Numbers of Hope for the Hopeless, Pak. Apa ini? Togel, Pak. Oke, Pak. Togel. Oke, Togel. masih
Sampai sekarang masih ada, Pak? Masih eksis, Pak. Masih Bapak tutup eksis? bisa, Pak. Oh, oke. Dan Masih eksis. bandarnya juga di Gombong? Di Gombong, Pak. Rantainya panjang itu, Pak. Hampir di Oh, setiap gang masih ada. sampai Dan mana, Pak? hampir di semua gang ada. Itu door to door loh, Pak. Oh, ini door to door? Door to door bisa beli. Ada yang Oh. via WA. Sekarang pakai WA bisa. Bisa. Oke, oke. Nah, Pak, ini sangat menarik. Bapak mestinya ngalami zaman SD-SD. Sewaktu SD-SD ada, apakah yang ilegal ini hilang atau tetap ada juga? Ada, Pak. Ada? Ada. Jadi, mengapa dia ada? Karena dia lebih customer driven daripada SDSP. Oh, oke. Kamu cuma punya uang Rp100, bisa. Kamu cuma punya uang bisa. Lebih luas dia. Iya. Oke, lebih luas ya. Ya. Dan sampai sekarang pun masih ada? Masih ada. Masih ada? Selama orang masih kesulitan mendapatkan harapan di tempat lain, maka bisnis harapan ini masih akan terus. Masih ada terus. Nah, Pak, tapi ini ada di oke. Ini hanya di ruang lingkup bandarnya, hanya di Gombong saja atau melebar sampai ke mana-mana, Pak? Melebar, Pak. Melebar? Merata sampai ke desa-desa. Oh, sampai ke desa-desa. Oke. Nah, ini nomor apa, Pak? Nomor kuda atau nomor apa? Nah, ini. Jadi ketahuan Penentuannya, ini pertanyaan menjebak, Pak. Kalau yang tanya reserve saya nggak mau jawab, Pak. kalau nggak mau jawab, nomor Singapura atau nomor kuda atau nomor apa? Nah, Bapak tahu kan? Jadi menginduk pada Singapura, pada Hong Kong, itu menginduk nomor yang keluar. Oke. Tapi kalau sistemnya, itu adalah sistem-sistem kecil yang mandiri mereka. Sistem-sistem kecil yang mandiri. Mandiri, cuma memang untuk rujukan nomor yang keluar mereka pakai itu. Singapura, Hong Kong. Oh, oke. Oke. Banyak, Pak, bandarnya, Pak? Banyak, Pak. Oh, banyak? Banyak dan bandar, sub-bandar, sub-sub-bandar. Oh. Maksudnya bandarnya itu ada di Gombong semua begitu ya? Saya nggak sedetail itu, tapi Gombong ada. Ada, oke. Buku mimpi berarti masih ada ini, Pak? Itu kitab yang tidak pernah membuat orang bertengkar, Pak. Itu adalah kitab yang pengikutnya nggak pernah bertengkar. Saya waktu SD sering lihat kitab itu. Tafsir mimpi. Jagawana, Jagatirta, dan Julung Koben adalah tokoh imajinatif ciptaan anak-anak muda Sempor. Ketiganya menggambarkan relasi manusia dengan alam. Pak, apakah ini ciptaan baru atau sudah beberapa generasi, Pak? Jagawana, Jagatirta, Julung Koben ini. Silakan. Ya, ini ciptaan baru, Pak. Ciptaan muncul sekitar 2016 oleh ini yang saya foto yang full tato ini, Mas Teguh dan kawan-kawan. Jadi mereka punya grup kuda lumping, tapi mereka kita harus punya maskot juga, sebuah karakter yang mewakili desa kita. Dibuat baru boleh, tapi harus berakar dari yang kita punya di desa. Nah, Sempor itu ada waduk, Pak, waduk Sempor yang terkenal. Ya, terus, nah salah satu keunggulan kita itu kita punya budaya air, tapi juga punya budaya hutan karena berladang di hutan di sekitar waduk. Kita harus punya tokoh yang mewakili dua sosok, budaya air dan budaya hutan. Lalu muncullah Jagawana, artinya menjaga hutan, dan Jagatirta, menjaga air. Kita perlu tokoh antagonis. Kalau diambil tokoh antagonis kita berarti bencana alam.
diwujudkan dengan sebuah raksasa dengan nama Julungkoben. Julungkoben itu singkatan, Pak. Jadi Apa? Ju itu jugruk, jugruk itu tanah longsor. Lung itu lungka, lungka itu tanah kering, kekeringan. Ya. Kemudian ko itu kobar, kobar api, jadi Ya. kebakaran hutan. Kemudian ben itu beno atau banjir. Jadi longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan banjir adalah bencana alam yang selama ini mengancam desa mereka. Hanya bisa dikalahkan kalau kita menjaga wana dan menjaga desa. Itu. Kemudian mereka rumuskan, mereka bikin karakternya, bikin topengnya, segala macam. Dan sampai sekarang kalau kuda lumping Sempor tampil, selalu mereka ada fragmen jaga wana, jaga desa, Julungkoben. Yang super keren, mereka tanpa teori macam-macam langsung merumuskan edukasi ekologi ke warga dengan cara yang mudah dipahami. Iya. Satu lagi Pak, ya ini udah 10.55 soalnya. Kita sambung minggu depan. Nah, silakan Pak. Nah, ini si Julungkobennya. Oh, ini Julungkobennya. Julungkobennya. Oke. Dengan latar belakang Waduk Sempor. Itu semua mereka yang membuat karakter itu. Soal pakai ya segala macam lah, itu mereka sendiri yang melakukan dengan imajinasi mereka. Dan ini kemarin dibawa ke Taiwan karena ada rombongan seni ke sana yang tertarik dengan konsep ini, kemudian dikembangkan di Taiwan. Nah, kalau Nini Mangga itu apa, Pak? Nini Mangga itu adalah hantu anggota Greenpeace, Pak. Yaitu Nini Mangga ada sosok hantu Nini Mangga itu nggak cuma di Sempor, di semua tempat yang dekat dengan danau, air dan sebagainya selalu ada mitos Nini Mangga, makhluk penguasa air. Nah, di daerah Sempor dipercaya bahwa kalau kita mencari ikan dengan cara yang nggak benar, racun, kemudian strom, itu nanti akan berurusan dengan Nini Mangga. Jadi orang-orang yang berniat tidak baik terhadap lingkungan, dia akan diganggu oleh Nini Mangga. Nini Mangga ini, oke. Nini Mangga. Saya masih ada 15 lagi, Pak. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan berapa? Ya. Tapi sudah nggak ada pertanyaan tentang togel. Terima kasih Pak Sigit untuk waktunya. Ya, terima kasih kita nanti janjian lagi untuk minggu depan, Pak. Ya.